sepanjang minggu ini dalam ibadah saya sudah menyampaikan bahwa hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Saudara-saudara teman-teman, ya, dasar dan bangunan demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam suratan 1 Korintus ini, Rasul Paulus menulis kembali dan mengingatkan kembali bagaimana kehidupan dan panggilan daripada jemaat yang ada di Korintus. Saudara-saudara tahu bahwa jemaat yang di Korintus itu adalah jemaat yang dibangun oleh Allah sendiri melalui tuntunan dan kasih karunia Allah yang begitu luar biasa. Allah boleh menyatakan berbagai tanda ajaib dan tanda mujizat di antara mereka. Dan olehnya Allah sendiri memanggil dan memisahkan mereka keluar dari tengah-tengah dunia. Dan mereka dipilih sebagai anak-anak Allah. Dan ditetapkan juga sebagai hamba-hamba Allah untuk melayani dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara-saudaraku sekalian, Allah melengkapi dan meneguhkan setiap pelayanan pekerjaannya di dalam jemaat ini. Dan saudara, dengan tanda-tanda mujizat oleh tuntunan kasih karunia dia bagi gereja ini. Saudara tahu bahwa gereja dan jemaat yang ada di Korintus adalah gereja yang diberkati dengan kelimpahan kasih karunia. Ya, saudara-saudara, berbagai karunia yang disebutkan di dalam firman Allah dalam 1 Korintus 13 dan tata pelayanan dalam 1 Korintus 14 adalah jemaat yang diberkati dengan kasih karunia yang luar biasa. Dari sana kita bisa mengetahui, saudara-saudara, ada karunia nubuat, ada karunia iman, ada karunia kesembuhan, ada karunia mengadakan mujizat, ada karunia berkhotbah, ya, ada karunia menafsirkan bahasa lidah, ada karunia untuk membedakan roh. Jadi saudara-saudaraku sekalian, di sana Tuhan melimpahkan kasih karunia yang begitu luar biasa bagi gereja yang ada di Korintus. Tetapi saudara-saudaraku sekalian, lama kelamaan, saudara-saudaraku sekalian, gereja mulai bertumbuh, jemaat mulai bertambah-tambah. Kita lihat saudara, situasi dan kondisi dan berbagai masa, situasi kondisi yang begitu berubah dan berbagai masalah yang timbul di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang dilimpahi oleh kasih karunia itu. Sebenarnya saudara-saudaraku sekalian, tidak kurang apapun juga yang ada pada jemaat yang ada di Korintus itu. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang diberkati dengan segala kekayaan, hikmat dan pengetahuan dari Allah melalui hamba-hamba Tuhan yang melayani, terlebih khusus hambanya Rasul Paulus. Jemaat yang ada di Korintus adalah jemaat yang diberkati dengan kelimpahan kasih karunia yang tadi saya sudah sebutkan. Jemaat yang ada di Korintus adalah jemaat yang sebenarnya menjadi berkat bagi pelayanan-pelayanan gereja-gereja Tuhan yang akan bertumbuh pada zaman itu. Tetapi pada pertengahan ada situasi kondisi yang perlahan-lahan mau mengalami perubahan. Timbul berbagai masalah. Orang-orang kelihatan yang ada di sana, jemaat yang ada di sana adalah jemaat yang sudah berjalan melayani di dalam pimpinan roh. Bahkan ditata begitu pelayanan oleh hikmat dan daripada Allah sendiri oleh tuntunan kuasa Roh Kudus. Rasul Paulus begitu mengajar dan menata pelayanan itu. Pada awalnya semua orang harus menyanyikan kidung puji-pujian, mazmur kepada Allah. Kemudian diberi kesempatan untuk berbahasa roh. Sebab orang berbahasa roh, saudaraku sekalian, bukan membangun diri orang lain, tapi membangun dirinya sendiri. Atas berbagai usulan dan pendapat Rasul Paulus izinkan supaya harus berbahasa roh. Sebelum saudaraku sekalian masuk di dalam doa saudaraku sekalian yang harus dinaikkan. Sehingga masing-masing orang itu mulai membangun dirinya sendiri di dalam roh dan kebenaran. Orang-orang mulai yang lemah dikuatkan, yang susah beroleh penghiburan melalui bahasa ilham roh di dalam kehidupan mereka sendiri. Dan lebih daripada itu, seperti satu nyala api yang turun di tengah-tengah jemaat, sehingga yang punya karunia bahasa lidah, yang tidak punya karunia bahasa lidah, semua bangkit, semua panas. Dan terasa ada satu suhu udara surgawi yang turun di tengah-tengah pelayanan dan ibadah daripada jemaat itu.
Tetapi pada akhirnya saudara-saudaraku sekalian, kondisi mulai berubah. Dan berbagai masalah mulai timbul. Sebab apa saudara-saudaraku sekalian? Firman Allah berkata saudara-saudara bahwa Anda belajar tentang biji sesawi yang tumbuh kemudian datangnya saudara burung-burung dan menghinggapi dan mau merusak buah-buah yang telah matang itu. Berbicara tentang saudara pekerjaan iblis mulai masuk di tengah-tengah gereja Tuhan. Tetapi saya akan berbicara kepada saudara dan saya beberapa hal yang penting di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Hal yang pertama yang saudara perlu ketahui bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya perlu kita ketahui. Yang dimaksud dengan bait Allah yang pertama adalah saya dan saudara. Saya dan saudara adalah bait Allah. Hal yang kedua saudaraku sekalian yang menyebut tentang bait Allah adalah persekutuan orang-orang percaya yang dibangun oleh Allah sendiri. Allah panggil, Allah pilih saudara dan saya. Dan Allah telah menguduskan kita melalui perantaraan darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga di dalam kitab Ibrani Rasul Paulus berkata bahwa aku tidak berkenan diam lagi di tengah-tengah saudaraku sekalian baik yang dibangun oleh tangan manusia. Tapi aku akan berkenan diam di tengah-tengah bangunan atau bait yang dibangun oleh tangan Allah sendiri. Saudara-saudara, itu bukan berbicara tentang surga saja, tapi berbicara tentang pribadi-pribadi yang telah dikuduskan, yang telah ditebus oleh darah Yesus dan telah menjadi bait kediaman daripada Roh Allah. Dan saudara-saudara berbicara juga tentang gereja Tuhan, persekutuan orang-orang percaya. Allah telah menguduskan masing-masing kita dan Dia telah memilih kita sebagai umat pilihan Allah, sebagai satu bangunan daripada Allah sendiri. Saudara baca dalam Kolose pasal 3 di sana, saudara akan menemukan rahasia ini. Oleh karena itu saudara dan saya, hal yang ketiga adalah saudara berbicara tentang kalau bait Allah, Anda lihat apa yang sementara kita berada di dalamnya. Berbicara juga tentang gedungnya, bangunannya, di mana saudara-saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, setiap saat kita bertemu, memuji, menyembah, dan belajar akan firman kebenaran. Lebih daripada itu, lebih sangat intim itu adalah pertemuan kita antara kita dengan Allah. Dan kita boleh berbicara kepada Allah secara pribadi, lepas pribadi. Di dalam gereja Tuhan ini juga kita belajar untuk bertumbuh di dalam iman, menuju kepada kesempurnaan. Karena itu saudara perhatikan baik-baik. Di dalam gereja ini juga kita boleh mengalami banyak tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda mujizat melalui doa kita yang disertai dengan iman. Karena itu saudara dan saya, firman Tuhan berkata kepada saya dan saudara pagi ini, tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kata kamu di sini bukan saudara seseorang, tetapi kita semua. Firman Allah berbicara kepada pribadi kita masing-masing. Tahukah saya dan saudara bahwa saya dan saudara ini adalah bait Allah? Pasti saudara akan menjawab, tahu dong. Saya tahu bahwa saya bait Allah. Itu sudah menjadi hal yang telah diketahui. Tetapi apakah saudara dan saya bisa tetap mengerti dan memahami pribadi saya dan saudara bahwa saudara adalah bait Allah? Semenjak Dia telah panggil dan Dia pilih saudara menjadi orang-orang yang percaya kepada Allah dan beribadah di dalam roh dan kebenaran. Begitu saudara mengalami kasih kuasa dan lawatan Tuhan dalam diri saudara, saudara merasakan tuntunan roh Allah dalam hidup saudara. Saudara melihat bagaimana Tuhan menyertai saudara dan mengadakan banyak mujizat melalui saudara tuntunan kasih karunia dan penyataan roh. Apakah sampai hari ini saya dan saudara masih memelihara hidup saudara menjadi bait Allah yang di dalamnya harus roh Allah diam di dalamnya? Tanpa kekudusan roh Allah tidak akan diam di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena itu banyak kali saudara dan saya kita lihat dalam kehidupan kita hari Jumat, saya masih bilang dalam khotbah saya bahwa saya percaya
ini ada orang yang Allah berikan kepadanya karunia untuk tahu membedakan roh. Jadi biar saudara dia berbahasa roh dengan tanda-tanda baptisan Roh Kudus, tetapi ada orang bisa tahu membedakan. Bahasa roh itu bahasa dari ilham dari Allah atau itu bahasa karena biasa. Itu juga bahasa karena setan. Setan juga bisa berbahasa roh. Oleh karena itu hal yang sangat penting adalah pengenalan diri kita bahwa kita ini adalah bait Allah dan yang diam di dalam kita adalah roh Allah. Dan bait Allah itu memiliki ciri khas kehidupan kekudusan. Kekudusan adalah syarat utama untuk kita bisa melihat Allah. Firman Allah berkata, tanpa kekudusan tidak ada orang bisa memandang Allah. Oleh karena itu saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau perhatikan pribadi kita lepas pribadi. Apakah kita menjauhkan diri kita dari berbagai kecemaran, kenajisan, dan perbuatan-perbuatan duniawi? Apakah kita membuang segala kejahatan yang ada dalam diri kita? Segala kepahitan, kegeraman. Adakah kita mau hidup sesuai dengan kehendak Allah? Kita hidup dalam kasih mesra. Kita hidup dalam saling merendahkan merendahkan diri seorang akan yang lain. Saling mendahului, memberi hormat seorang akan yang lain. Apakah kita masih hidup di dalam saudara persekutuan ini? Yang begitu intim dan mesra. Banyak anak-anak Tuhan akan gampang berbalik. Sehingga di dalam kitab Wahyu, Allah mencela mereka. Kalau mereka telah meninggalkan kasih yang murah-murah. Saudara-saudara, kalau kita tidak berjaga-jaga, maka segala keadaan dunia kita akan membawanya dalam kehidupan kita. Karakter kita yang tidak terbentuk dari hari ke hari terus-menerus akan gampang mengubah kembali kehidupan kita menjadi orang-orang yang duniawi. Pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita akan kembali saudara seperti orang-orang duniawi. Bagaimana mungkin saudara roh Allah mau bisa bekerja di dalam kehidupan kita? Kita boleh menyanyikan roh Allah ada di sini, tapi roh Allah tidak bisa bekerja, tidak bisa masuk dalam hidup saudara kalau hidupmu kembali seperti orang-orang dunia. Saudara belajar tentang kehidupan orang dunia, menurut Alkitab ada 3 jenis orang saudara yang kita temukan di sana. Kita dalam kategori apa? Kita akan kembali dalam kategori orang fasik. Kita akan kembali pada kategori orang bebaru. Pada awal Tuhan sudah memanggil kita dan membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Kita bukan lagi orang berdosa. Kita adalah anak-anak Tuhan yang telah dibenarkan oleh darah Yesus. Dan oleh firman Allah. Melalui kuasa tuntunan dan karya kuasa Roh Kudus. Tetapi karena kita tidak berjaga-jaga. Saudara sadar atau tidak sadar, saudara diam di tengah-tengah kejahatan dunia ini, kejahatan dunia ini. Saudara bukan langsung saudara jadi percaya, lantas saudara terangkat dan tinggalkan Tuhan Nanu ini. Saudara masih ada kan sampai hari ini, dan kejahatan ini akan mengelilingi kita. Keadaan dunia ini akan menjadi tantangan utama dalam kehidupan kita. Saudara coba lihat dulu. Dulu kalau jemaat ini pesta itu tidak senang. Sekarang banyak orang jadi operator, jadi dansa-dansi di mana-mana. Bagaimana Roh Kudus bekerja? Makanya di gereja nggak bisa nyanyi, nggak bisa melompat lagi. Dulu itu jemaat ini lompat hampir plafon ini rendah. Sampai lompat jatuh di sini. Katanya lihat pintu sorga terbuka. Dan Petrus jatuh. Sekarang dia lompat di luar, dia tidak temukan Petrus. Yang dia temukan sebentar nanti berantem dan berkelahi. Karena pergi raba istri orang. Pijit anak gadis orang. Jadi berkelahi. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan,
berpindah daripada dunia ini sebelum waktunya. Karena itu kita perlu menentukan sikap kita sebagai orang-orang percaya. Dahulu kita pisah, sekarang kita kembali gabung dengan orang-orang dunia. Dulu kita punya ayat favorit, pisahkanlah dirimu dari antara mereka, supaya aku menjadi bapamu, kamu menjadi anakku laki-laki dan perempuan. Hari-hari itu kita menikmati pesta rohani yang luar biasa. Beribadah, saudara, dengan penuh sukacita, menyembah Tuhan dengan luar biasa, merasakan hadirat Allah dan urapan Allah ada di tengah-tengah saya dan saudara. Masing-masing secara pribadi kembali dengan kesaksian, hari ini saya menentukan Tuhan. Hari ini saya mendengar Tuhan berbicara kepada saya rahasia-rahasia ini. Oh, semua bilang, oh sama, saya juga Tuhan bicara. Tetapi sadar atau tidak sadar di hari-hari ini, kita kebanyakan membinasakan baik Allah di dalam hidup, di dalam pribadi kita sendiri. Bagaimana roh Allah itu bisa masuk di dalam hidup kita kalau kita membinasakan baik Allah dengan segala keadaan dunia yang sementara kita miliki kembali, ambil kembali. Ya. Sekarang terasanya tidak ada orang benci kita karena kebenaran. Orang mencari kelayakan di tengah-tengah dan di antara masyarakat, keluarga, dan lingkungan. Memang damai sejahtera itu kita perlu, saudaraku sekalian, perjuangkan. Tetapi dengar, saudara, hal kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tapi soal damai sejahtera yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Jangan sampai kita mencari damai sejahtera di dunia, tapi mati langkah kita di dalam gereja. Nyanyi tepuk tangan tidak ada bunyi lagi. Haleluya, suara terbengkalai pada selaput suara. Sedangkan kita mengakui bahwa di mana ada roh Tuhan, di situ ada kebebasan. Kita akan dengar bagaimana, kita akan melihat bagaimana Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita seperti sedia kala. Saya mau menyatakan kepada saudara bahwa kita perlu mempersiapkan kehidupan kita. Saya tahu bahwa ada hari esok, ada masa depan yang Tuhan sediakan bagi kita. Hari ini saya sudah bilang kepada saudara, kita belum bisa membuka gereja cabang. Kita belum bisa, saudara, mengangkat langkah bagi penginjilan. Kita belum bisa mengadakan permurapan kemana-mana. Tapi ada waktu Tuhan yang Tuhan akan bangkitkan kembali dan nyatakan kuasa yang luar biasa dan ajaib di tempat ini seperti di hari-hari yang lalu. Karena itu sekarang ini alasan tentara bangkit dalam kecemburuannya dan berjaga-jaga atas hidup. Pagi ini dia mengingatkan kepada saudara, jangan membinasakan baik Allah. Hidupmu sudah menjadi baik Allah, jangan binasakan. Hanya soal makanan, hanya soal minuman, hanya soal kedudukan dan jabatan, hanya soal ketenaran. Jangan. Yang paling berharga adalah kuasa Roh Kudus Allah berikan kepada saudara dan saya. Kita ada di sini oleh karena Allah mau memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi dunia di sekeliling kita. Kita ada di sini karena kita mau memberitakan hal yang benar dan bukan hal yang kosong. Kita bukan menyampaikan kita hamba Tuhan ada di sini, bukan kita berdiri hanya untuk mengisi kekosongan pada podium setiap minggu, tapi kita mau menyuarakan suara Allah. Apa yang Allah bilang kepada kita? Dan memang untuk saudara berbicara tentang suara Allah, Allah itu punya program, punya rencana. Yang hari ini kita berbicara, besok bisa jadi. Tapi ada juga jangka menengah, ada juga lama. Orang pikir-pikir tidak akan jadi. Makanya hari Jumat saya bilang kepada saudara-saudara khotbah saya, Anda tulis. Apa yang saya sampaikan selama ini pada gereja Tuhan selama 4 minggu, saudara merasakan bahwa itu sesuatu yang luar biasa. Tapi Anda tulis sampai Tuhan panggil pulang saya. Berapa hal yang terjadi dan berapa yang belum terjadi akan terjadi.
Saya ingat firman Allah yang tertulis ini, para nabi yang menulisnya dan memberitakannya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tapi firman tetap kekal. Sebab pemberitaan itu berasal daripada firman Allah. Dan saudara-saudara dan saya, betapa berharganya hidup kita ini di mata Tuhan. Betapa mulianya kehidupan kita ini di tengah-tengah masyarakat yang ada di Tuamnanu ini. Karena kita adalah bait Allah. Dan yang diam di dalam kita adalah roh Allah. Jangan jual dirimu itu murah sekali, Bapak Ibu Saudara-saudara. Engkau berharga di mata Tuhan. Tadi WBI masih nyanyi, kita berharga di mata Tuhan. Jangan jual murah dirimu. Jangan jual murah persekutuan ini. Gereja Tuhan Jemaat Immanuel Tuamnanu ini. Jangan jual murah. Ini mahal loh. Saya tadi pagi masih sampaikan kepada hamba Tuhan berdua. Ada jemaat cabai yang minta sampai 5 kali. Bawa persembahan pisang, ayam, sampai anjing, sampai semuanya. Dibawa persembahan setiap kali datang. Minta gabung dalam jemaat ini. Tapi kalau saya tidak tahu, saya minta maaf. Saya harus tahu. Karena pekerjaan ini kerajaan Allah loh. Yang berkuasa itu Allah, bukan saya. Bukan terlalu ekstrim rohani. Bukan. Tapi kita berusaha ini untuk hidup benar di mata Tuhan. Untuk apa sih? Kalau kita mendapatkan semua yang ada di dunia ini dan kehilangan nyawa kita. Hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, ingat baik-baik. Anda melayani dan melalui pelayanan yang benar, engkau dapat selamat. Kalau pelayananmu tidak benar, untuk apa kita berciri baik? Rasul Paulus bilang apa? Saya sudah mengakhiri pertandinganku dengan baik, dengan memelihara iman. Gereja ini memulai di dalam roh, dan kiranya kita mengakhiri di dalam roh. Karena pagi ini, saudara, firman berbicara tentang bait Allah, dan yang diam di dalamnya roh Allah. Kita sudah memulai di dalam roh dan kita harus mengakhirinya di dalam roh. Dan harus lebih baik daripada awalnya. Saudara masih ingat sifat kekanak-kanakan kita? Sekarang kita harus berpikir untuk menjadi orang yang dewasa. Berkata seperti orang dewasa. Bertindak sebagai orang yang dewasa. Melayani seperti orang dewasa. Kita tidak hanya sembarang aja. Makanya saya bilang kepada hamba-hamba Tuhan sepanjang minggu-minggu ini. Hamba-hamba Tuhan melayani itu benar. Anda harus menyuarakan suara kenabian. Sehingga sebentar pemberitaan saudara orang bisa pegang. Tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan yang diam di dalam kamu adalah roh Allah. Tahu tidak? Yang diam di dalam kita adalah roh Allah. Oleh karena itu, buang segala dosa yang merintangi kita, dosa yang menghalangi kita, dosa yang membuat roh Allah berduka cita dan meninggalkan kita. Pribadi lepas pribadi. Hal yang kedua, dosa yang timbul di tengah-tengah kita, di antara kita. Kita mulai meninggalkan kasih yang mula-mula. Saudara lihat akan timbul berbagai masalah, timbul di dalam pelayanan saudara gereja Tuhan. Karena apa? Tabiat duniawi kita mulai bawa. Kesombongan, keangkuhan, hikmat manusia. Saudara baca di dalam pasal yang kedua ayat 16 ini. Berbicara tentang hikmat yang bukan datang dari manusia, tapi datang dari Allah. Harus tinggalkan semua itu. Baru Roh Kudus bisa bekerja kembali secara sempurna di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita bisa berpikir sebagaimana Allah berpikir. Kita
kita bisa memiliki cara pandang seperti Allah memandang. Tapi kalau kita sudah mulai kembali pada tabiat-tabiat duniawi, maka saudara, kita akan melihat begitu banyak perbedaannya di antara kita. Ada yang kaya, ada yang bodoh, ada yang kuat, ada yang lemah. Tapi kalau dulu apa yang kita selalu bilang? Yohanes 3 itu bilang apa? Tempalah mata wajahmu, pisau-pisau kemana kasihmu, menjadi tombak dan katakan, aku pahlawan. Tidak ketahuan ada yang bodoh, tidak ketahuan ada yang lemah, tidak ketahuan ada yang karena semua bernyala-nyala dalam murah penang. Siapa saja dikasih saudara untuk melayani, pelayanannya menjawab kebutuhan. Karena roh Allah masih diam di dalam diri kita. Roh Allah itu tahu apa yang tersembunyi dalam diri manusia dan apa yang ada pada hati Allah. Hanya roh Allah yang bisa tahu hati manusia yang paling dalam itu. Hanya roh Allah yang bisa tahu akan hati Allah, sehingga menyatakan isi hati Allah kepada saya dan saudara. Kalau kita hidup lagi tanpa roh Allah, mau apa kita? Mau apa dengan Immanuel? Orang akan berkata, halo Immanuel. Yo, hai enak. Tapi dengar aja apa yang mau jadi ya sonde-sonde. Tapi kalau di waktu lalu, ingatkah saudara dan saya? Orang bilang halo Immanuel, kita tahu apa yang akan terjadi. Saya aja saja belum jabat BPW sebagai penjabat melanjutkan Paulus Pela. Loh, hari ini saya turun ke Wesau, dipanggil tiba-tiba. Hampir rata-rata semua jemaat sekarang ini baru dipakai. Oh, ada orang tua ciri khas Nabi yang harus bahasa roh sedikit, ngomong sedikit, bahasa sedikit. Hampir semua jemaat yang kerja, lopo yang juga susu yang sudah runtuh, sesuai yang saya tahu itu. Sementara kita habis atap dan menata. Saya bilang hari ini saya kesana, saya terima jabatan organisasi. Loh, kalau sekarang saya tahu loh. Bahkan hari Jumat saya sempat menyampaikan hal yang terlalu berlebihan. Bahkan suatu ketika saya mengalami satu peristiwa yang mendatangkan duka cita. Saudara jangan berduka cita. Dan Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan saya. Kalau waktu lalu mungkin saya tidak sadar di rumah, di atas tempat ranjang, tempat tidur saya yang sederhana, di gubuk saya di rumah. Tapi satu ketika kalau saya di tengah jalan, jangan takut. Tuhan akan membangkitkan kembali saya. Dan ada rahasia-rahasia yang Tuhan akan singkapkan dalam hidup saya. Ini sesuatu mungkin berlebih. Saudara-saudara dan saya, betapa mulianya kita kalau kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita mau cari apa lagi sekarang? Saudara mungkin mengkritisi, kalau gitu tidak usah cari jagung untuk makan. Cari dong. Kalau Anda tidak makan, pasti Anda akan nyanyi suara itu. Dan saya takut kalau ada penyakit flu saja Anda bisa mati. Karena nanti merambat ke jantung, paru-paru lemah, lantas mati. Karena makanan itu obat. Dan makanan itu ketahanan untuk bisa menahan, membangkitkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Cari! Tapi dengar, cari dahulu kerajaan Allah. Kalau hari ini karena kehilangan kerajaan, Anda kehilangan dari hidupmu kerajaan Allah, pemerintahan Allah, sekarang cari sudah. Sebab ini kesempatan bagi saudara-saudara. Ya. Carilah Tuhan selama Dia berkenan. Dan berserulah kepadanya selagi Ia masih mendengar. Jangan terlambat. Jangan terus dengan kepepaan rohani. Anda cinta dosa. Anda sudah datang dari dosa. Anda kembali ke dosa. Anda tidak malu, Rasul Petrus berkata, sama seperti anjing kembali kepada muntahnya dan babi kembali pada kubangannya. Kekudusan menjadi asas kehidupan kita, harus kita pertahankan sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Dan saya percaya kalau kekudusan kita pertahankan, maka kehidupan kita tetap berstatus sebagai bait Allah. Bukan baitulah yang orang berdoa harus menghadap utara sana.
Cuma lihat, ini saja orang masih menyatakan ini sebagai bait Allah. Kita tahu bahwa di sini tempat yang kudus. Apalagi diri saudara sendiri. Kalau orang hanya sekedar tahu hari ini gereja bait Allah, dia akan datang, dia beres-beres diri. Kalau dia itu makan Filipina, dia gosok sampai putih. Lantas dia datang di gereja. Pengajaran di hari-hari ini